anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya? Sehat? Kalau ibu bilang bagaimana kabarnya, kalian harus jawab luar biasa. Kita ulang ya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yeay, kalian hebat. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, silahkan kalian cek kelas kalian. Apakah bersih atau kotor? Kalau masih kotor, silahkan dibersihkan dulu baru kita mulai pembelajaran. Jangan lupa kolom-kolom mejanya juga diperhatikan ya. Kalau ada sampah, silahkan buang ke tempat sampah. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, selanjutnya Ibu akan mengecek daftar hadir kalian. Silahkan kalian sebutkan nama dan acungkan tangan hadir ya. Ahmad Rizky Padilah. Oke. Putri Aulia. Oh, kamu di situ ya. Oke. Ajijatul Husna. Oh, kamu di situ. Oke, kayaknya semuanya hadir ya. Oke, marilah langsung saja kita masuk ke materinya. Ada yang tahu nggak hari ini materi kita apa? Iya, betul sekali. Oke, jadi materi kita hari ini itu adalah karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Ada yang tahu nggak SDA itu apa? Apa ya sumber daya alam itu? Ada yang bisa menyebutkan apa itu? Jadi Ibu akan menjelaskan apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan sebuah bahan yang ditemukan makhluk hidup di alam yang dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidupnya. Itu tadi tuh adalah pengertian dari SDA. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis sumber daya alam. Jadi jenis sumber daya itu ada 3. Yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbarui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yuna. MPN saya 3061956188. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 01 semester 4. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Silahkan disimak. Sumber daya alam atau yang biasa disebut dengan SDA. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contoh sumber daya alam. Apa aja sih contohnya? Contohnya yaitu ada sumber daya alam ekonomis. Contohnya seperti emas, perak, minyak bumi, batu bara, dan timah. Dan yang terakhir yaitu ada sumber daya alam non-ekonomis. Contohnya seperti sinar matahari, udara, dan air. Pemanfaatan SDA hasil tambang emas mampu membuat status sosial masyarakat. Emas memiliki nilai jual yang cukup tinggi, kebutuhan elektronik, dan emas sebagai hadiah bagi para juara.
Pemanfaatan SDA hasil tambang minyak bumi. Yang pertama yaitu sebagai bahan bakar, yang kedua sumber gas cair, yang ketiga industri petrokimia, yang keempat sebagai sumber produksi polimer, yang kelima bahan serat, dan yang keenam sebagai bahan poliuretan. Pemanfaatan SDA hasil tambang batu bara. Yang pertama sebagai sumber bahan bakar pembangkit listrik, yang kedua menghasilkan produk gas, yang ketiga mendukung produk industri aluminium, yang keempat membantu industri baja, yang kelima membantu industri pupuk pertanian, yang keenam bahan bakar pendukung produk semen, yang ketujuh membantu industri kertas, dan yang terakhir yaitu adalah bahan bakar yang berbentuk cair. Pemanfaatan SDA sinar matahari. Yang pertama, sumber vitamin D. Kedua, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Ketiga, menghangatkan hewan. Dan yang terakhir yaitu ada panel tata surya. Pemanfaatan SDA air, yaitu keperluan rumah tangga, misalnya untuk minum, masak, mandi, cuci, dan pekerjaan lainnya. Keperluan umum, misalnya untuk membersihkan jalan dan pasar, pengangkutan air limbah, hiasan kota, tempat rekreasi, dan lain-lain. Keperluan industri, misalnya untuk pabrik dan bangunan pembangkit tenaga listrik. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan yang ketiga, sumber daya alam yang tidak akan habis. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu SDA yang dapat diperbarui. Ciri-cirinya, sumber daya alam tidak akan habis karena diproduksi kembali. Terus kuantitas dan kualitas sumber daya tergantung pada manajemennya atau pengelolaannya, sifatnya, persediaannya menurun, lestari atau meningkat. Contohnya air, tumbuhan, tanah, hewan, sinar matahari, angin, dan panas bumi. Sedangkan yang kedua yaitu ada SDA yang tidak dapat diperbarui, sumber daya alam yang akan habis karena tidak dapat diproduksi kembali. Secara fisik persediaannya akan habis seluruhnya dan persediaan menurun tetapi tidak bisa didaur ulang. Contohnya bahan mineral, logam mulia, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Dan yang terakhir, Ibu akan menjelaskan SDA yang tidak akan habis. Ciri-cirinya, sumber daya alam terlalu tersedia secara berkelanjutan. Sifatnya, persediaannya tidak terbatas, tetapi tidak berpengaruh oleh tindakan manusia. Dan persediaannya tidak terbatas, tetapi berpengaruh oleh tindakan manusia. Contohnya energi matahari, energi pasang surut, bentang alam, dan lain-lain. Sekarang berdasarkan jenis. Jadi SDA itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu adalah sumber daya alam hayati atau biotik yang berasal dari kehidupan atau makhluk hidup. Misalnya hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Yang kedua yaitu adalah sumber daya alam non hayati atau abiotik yang berasal dari benda mati bukan makhluk hidup, misalnya batuan, tanah, air, dan barang tambang. Nah, dan yang terakhir yaitu adalah berdasarkan penggunaannya. Jadi, SDA itu juga dibagi menjadi dua penggunaan. Yang pertama yaitu adalah sumber daya alam penghasil bahan baku digunakan untuk menciptakan benda lain dengan nilai guna yang lebih tinggi, misalnya hasil hutan dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya alam penghasil energi digunakan untuk memasak, menggerakkan kendaraan, ataupun mesin industri, misalnya bahan bakar, minyak, batu bara, gas alam, dan lain-lain. Nah, itu tadi adalah penyampaian dari Ibu tentang karakteristik uang dan pemanfaatan sumber daya alam. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Kalau kalian masih bingung atau kurang paham, silahkan tanyakan saja kepada Ibu ya. Jangan malu-malu, oke? Ibu akan beri waktu 5 menit untuk kalian memikirkan pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada. Kalau begitu, Ibu akan memberikan kalian tugas
Tugas kalian itu hanya mengidentifikasi apa aja sumber daya alam yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Silahkan kalian tulis, terus kalian kirim ke WA grup ataupun chat pribadi ibu. Oke anak-anak, waktu kita sudah hampir habis. Sebelum pulang, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ingat ya pesan ibu. Jangan kemana-mana, langsung pulang ke rumah, titip salam buat orang tua kalian. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.